sih sebenarnya crowdfunding itu? Jadi sebenarnya kalau di dunia digital itu ada dua yang cukup besar traksinya, trafficnya cukup bagus, dan mungkin termasuk yang pertama adalah Kickstarter dan Indiegogo. Sebelum ke situ sebenarnya apa sih crowdfunding? Jadi kenapa saya juga waktu itu memikirnya crowdfunding tuh kayak kalian lihat juga seperti ada di jalan penggalangan dana untuk HUT RI atau segala macam, similar sebenarnya. Cuman sedikit berbeda dengan kita karena kita punya produk kalau crowdfunding itu. Jadi kalian punya ide, kalian punya produk, dan disitulah kalian mencoba presentasikan ke semuanya, ke seluruh khalayak, gimana caranya kita bisa mempresentasikan produk kita dengan sebagus mungkin sehingga mereka mau pre-order atau membantu nge-back produk kita. Nah, selanjutnya ke Indiegogo dan Kickstarter. Jadi bedanya antara apa sih sebenarnya fleksibel atau fixed campaign. Jadi kalau kasarnya seperti ini sih. Kalau fleksibel itu kalian misalnya mentargetkan 10.000 US dollar. 10.000 US dollar, kalian dapatnya cuma 7.500. Oke, kalian dapat 7.500, tetap dapat, itu fleksibel. Itu fleksibel, tapi potongannya akan jadi lebih besar. Potongan fee dari si Indiegogo misalnya ataupun Kickstarter. Kalau Kickstarter dia tidak ada flexible funding. Tadi itu saya bilang fleksibel, jadi berapapun nilai uang yang berhasil dikumpulkan akan diterima oleh kreator meskipun tidak sesuai dengan target. Tapi jangan salah loh, fleksibel itu target suksesnya itu lebih kecil daripada kita fix campaign. Kenapa? Kasarnya seperti ini, kalau kalian melihat bahwa misalnya orang akan lebih yakin saat kalian memberikan target fix campaign, dengan arti misalnya oke, gue punya produk nih, budget dana gue saya butuh misalnya 1 juta. Kalau gue nggak dapat 1 juta, ya udah, gue nggak akan bikin game ini. Misalnya gue nggak akan bikin produk ini, dan uangnya akan dikembalikan ke backers. Kalau misalnya itu fix funding, itu fix. Jadi intinya sebenarnya seperti itu, dan yang membedakan antara Indiegogo dan Kickstarter sebenarnya salah satu keuntungan dari Indiegogo itu memang dia internasional. Jadi dia international crowdfund. Jadi entah domisili kalian dimanapun itu kalian no problem, kalian bisa going Indiegogo. Itu nilai plus Indiegogo. Kickstarter dia sebenarnya harus US citizen atau Kanada dan Australia, terakhir saya baca. Kalian harus setup perusahaan di sana, pajaknya lebih besar di sana, itu nilai minus. Cuman saat kalian bisa melakukan di sana, kalau misalnya gue nggak tahu nih teman-teman dari kalian mungkin kebanyakan game developers ya, jadi Kickstarter gaming crowd-nya sangat luar biasa di sana. Mereka sangat support, mereka sangat membantu sekali gitu. Banyak kisah sukses dari para Kickstarter untuk gaming itu dimulai dari Kickstarter. Oke, sedangkan Indiegogo itu sebenarnya dia lebih besarnya, lebih banyak project-projectnya itu bukan project games. Sedikit sebenarnya project games yang sukses di Indiegogo dibandingkan dengan Kickstarter ya. Jadi itu salah satu nilai plus dan minusnya. Jadi waktu itu kenapa kita pilih Indiegogo juga karena ya udah kita gampang melakukannya, kita bisa langsung melakukannya. Kita tidak perlu setup company dulu di US segala macam. Oke, kita go Indiegogo aja. Terus kita bicara masalah fee, sebenarnya kurang lebih sama sih. Jadi kalau misalnya kita sukses itu pemotongan fee yang dilakukan oleh si crowdfunding service ini sekitar, kalau kita sukses 5%,
kalau kita gagal 9%. Itu kalau kita pakai fleksibel ya. Kalau kita pakai fixed funding itu ya udah, kalau gagal dibalikin duit backers lagi gitu. Nah, ini salah satu beberapa figur yang figur veteran yang sukses melakukan crowdfunding. Mereka bisa mengumpulkan banyak 4 juta sekian US dollar dalam waktu cuma 40 hari. Dan ini ada tim Shaver. Semuanya adalah veteran-veteran game. Jadi memang sih kebanyakan memang salah satu kunci sukses dari crowdfunding itu adalah figur dalam arti figur yang influential. Jadi contohnya seperti ya Brian Fargo gitu. Siapa sih yang nggak tahu Baldur's Gate, Fallout gitu, Fallout 1, 2 dan Fargo. Kemudian tim Shaver, siapa sih, Monkey Island. Mereka sangat besar, mereka punya fanbase yang sangat kuat sehingga banyak komunitas sangat mensupport. Memang beda kasusnya dengan Redout. Kita sih sebenarnya agak nekat waktu itu karena kita nobody, siapa lu gitu kan. Kalian bikin game, siapa lu, Porto lu bikin game juga apa. Lu bukan siapa-siapa tapi lu coba jualan produk lu worldwide. Tapi ya it's okay lah gitu. Sebenarnya selain Where, di mana kita bisa melakukan crowdfunding, sebenarnya nggak hanya Indiegogo, ada banyak sebenarnya. Di Indonesia pun ada itu namanya Wujudkan. Ada juga yang memang khusus game launch, atau ada lagi Gamebitious itu. Tapi kalau nggak salah Gamebitious itu masih area Eropa. Namun yang paling besar memang Kickstarter dan Indiegogo. Pertama ada Kickstarter dan kedua Indiegogo. Kapan sih kalian butuh crowdfunding? Jadi bedanya apa sih dengan kalian mendapatkan investment? Jadi sebenarnya bukan hanya uang iya, kita butuh dana untuk mendevelop project kita. Yang pertama, kalian butuh bahwa produk kalian adalah marketable. Produk kalian orang mau membeli. Kalian bisa buat komunitas di situ, komunitas bisa support kalian. Kalau kita bilang, dan kita you need the freedom about your project without any constraint from publisher atau dari investor. Kalau boleh kita jujur, sebenarnya Digital Happiness banyak sebenarnya beberapa investment tertarik sama kita, cuman memang waktu itu kebanyakan mereka nge-pushnya ke mobile. Oke, lu bikin mobile deh gitu, atau misalnya konten lu jangan horor deh, terlalu apa gitu-gitu. Ya akhirnya oke, ya sudahlah, kalau misalnya itu tidak sesuai dengan spirit kita, mending nggak usah, ya udah kita indie aja. Akhirnya ya itu tadi yang keempat yang mungkin ya rejected by investor gitu, kalau kita bilangnya sih seperti itu. Your project need more development cost, ya, mempercepat development. Nah waktu itu karena kita juga sedang kampanye di Steam Greenlight itu, kita yakin waktu itu salah satu poin penilaian dari Steam bahwa game lo layak masuk ke distribusi mereka itu adalah lo sukses crowdfunding, meskipun nggak 100% sebenarnya ya. Cuman waktu itu kita berpikir seperti itu, sehingga kita gimana caranya kita crowdfunding ini kita harus sukses supaya kita bisa masuk ke Steam. Ya kalau boleh saya cerita sedikit tentang Steam. Steam adalah dia nomor 1 PC digital distributor di Amerika. Dia menguasai hampir 60% user di sana. Sisanya ada PSN, Xbox Live dan segala macam. Dia menguasai 60%. Kita mau
crowdfund itu gimana sih? Ya udah, sebenarnya kalau waktu itu kita dulu sebenarnya last minute juga sih, last minute decision waktu kita itu. Kita teman-teman kita bikin demo nih, kita udah jadi demonya. Waktu itu kita sebenarnya ada pilihan dua, mau donate via PayPal bla bla. Ya udah kita crowdfunding aja lah sekalian. Kita pengen lihat sebenarnya produk kita marketable nggak? Karena waktu itu semua orang investor yang lain pun selalu melihat bahwa wah, lu terlalu niche, potensial lo terlalu niche bla 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 bla. Kita pengen lihat ini marketable nggak? Ya memang alhamdulillah marketable. Dalam waktu 40 hari kita bisa mengumpulkan dari target kita 25.000 jadi 29.000, kita bisa terpenuhi targetnya. Jadi bagaimana kita melakukannya? Waktu itu kita bikin demo, kemudian sosial media itu penting. Kalau boleh saya sedikit cerita, jadi di Indiegogo itu ada satu fitur, dia bisa melihat ada satu fitur yang kalau misalnya traffic project lo bagus, lo akan di feature di halaman depan. Ya. Nah, di situ ya kita bersyukur waktu itu memang banyak teman-teman juga, rekan-rekan kita juga traffic di website, di Facebook Live, di Twitter itu sangat bagus gitu. Bahkan waktu itu sampai kita jadi Google Search nomor 1, Google Search Indonesia nomor 1 ya, waktu tanggal berapa gitu kita di email dari Google. Itu sangat membantu saat misalnya traffic lo bagus, lo akan di feature terus itu. Meskipun kalau kita lihat bahwa fans kita kebanyakan memang siapa sih yang ya gampang lah kita untuk like di Facebook gitu kan. Dan kebanyakan memang sih kita hanya berapa persen orang Indonesia yang nge-backers kita gitu. Mungkin kurang dari 5% bahkan. Tapi no problem, itu sangat membantu kita loh. Meskipun mereka tidak langsung memberikan dukungan pre-order atau dana sekalipun, tapi dengan mereka menge-share, mereka memberikan traffic yang luar biasa kepada kita, itu membantu kita di feature di halaman depan Indiegogo. Dengan di feature di halaman depan di Indiegogo, otomatis project kita jadi kelihatan sama orang-orang. Ini project apa sih? Seperti itu. Selanjutnya mungkin saya bicara ya, karena kita orang visual ya, jadi ya kita buatlah, kita impact visual, kita buatlah visual yang bagus gitu. Kalian, jadi kita memang siapkan semuanya dari terus yang selanjutnya adalah treat user just as a common as a business transaction. Maksud gue gini, jadi sebenarnya sama aja kalau kalian melakukan jual beli. Jadi kalian gue mau beli nih barang, tapi barang lu harus kelihatan bagus dong gitu. Nah, perlakukan seperti itu gitu, karena jadi waktu itu kita sebenarnya ada salah satu kasus. Jadi waktu itu kita, wah ini kok kita pendapatan kita per harinya kok sangat rendah ya. Terus kita lihat gitu, oh waktu itu kita memang tidak memberikan rewards secara fisikal. Jadi kebanyakan kita cuman dapat lo dengan lo pre-order sekian, lo dapat digital panga dari kita, digital original contract dari kita. Itu pendapatan kita susah gitu, karena tetap aja meskipun itu transaksinya digital, orang pengen melihat fisikal. Akhirnya pelan-pelan kita coba upgrade. Jadi pelan-pelan kita upgrade, misalnya lah kita kurangin bukan profit sih, maksudnya kita kurangin produksi kita yang paling murah apa ya, misalnya kaos atau apa, kita
kita beri hal-hal seperti itu, hal-hal yang fisikal. Selanjutnya adalah update. Jadi ini penting juga. Jadi update progress so backers that you are actually exist in person. Jadi kalian, saya pun juga paling malas sebenarnya. Apalagi yang ngomong kayak gini tuh paling males juga gue gitu, ketemu orang banyak gitu. Dan saya pun juga yakin kalian pun juga paling males kan ngobrol gitu, ngomong atau apa gitu. Tapi saat kalau kalian crowdfunding gitu, mau nggak mau kalian harus tunjukkan bahwa lo eksis gitu, lo ada nih, ini orangnya ada nih, ini produknya ada, bukan scam lo gitu. Ini orangnya ada, ini kantornya ada, ya seperti itulah. Selanjutnya yaitu tadi tetap lo berkomunikasi dengan apa? Dengan meskipun mereka bukan backers lo ya, misalnya ada yang nyumbang ke lo gitu, tetap lo berkomunikasi dengan dia gitu. Karena dan bagusnya sebenarnya di Indiegogo itu ada sistem, saya lupa namanya. Jadi konsepnya seperti ini dia. Jadi misalnya kalau saya mereferral project saya ke orang lain, mereka tahu akhirnya, oh yang akhirnya si $100 ini dapatnya dari mana sih? Oh yang referral si ini nih, si A. Padahal si A dia bukan backers ke kita, tapi dia mereferral ke orang lain. Seperti itu. Don't forget to say thank you. Jadi tetaplah. Jadi waktu kita setiap kali ada uang, ada donate masuk gitu, ada masuk, kita selalu update. Terima kasih bla bla. Kita kasih special wallpaper. Dan selanjutnya seperti itu. Jangan lupa berdoa ya pasti gitu. Jangan lupa berdoa. Jadi ini bisa kita lihat. Jadi real exist gitu. Ini kantor kita yang lama gitu kan. Waktu itu kita bilang bahwa gue butuh dana ini, gue mau cari kantor yang lebih gede karena tim kita udah membengkak, nggak cukup. Gue lihat ini kantor kita yang dulu kayak begini nih, nggak cukup gitu kan. Gue liatin nih teman-teman waktu ngerjain di sini gitu kan. Gue liatin juga kita bikin figur segala macam untuk rewardsnya, kita update gitu. We give additional digital copies, kita update terus. Sampai akhirnya update 10, we made it. Red is fully funded via Indiegogo bla bla bla. Funded kita akhirnya. Ini ada masukan dari Mbak Dewi juga. Mas tolong di-share dong tips dan triknya gitu. Apa kesalahan pemula yang harus dihindari dalam menjalankan crowdfunding? Jadi kita juga sering juga ya, beberapa ada orang-orang juga menanyakan bagaimana seharusnya crowdfund. Jadi kebanyakan yang kalau saya lihat ada banyak gitu game yang bagus tapi atau apa, tapi dia your product cannot campaign and generate money by itself gitu. Jadi jangan pikir bahwa kalian misalnya gue udah punya produk bagus nih, gue udah bikin presentasinya sebagus mungkin, lu tinggalin, nggak bisa. Lu pikir dengan seperti itu, lu tiba-tiba bangun pagi, ada $100, $200, enggak. Kita hampir 20 jam bangun ngeliatin, ngupdate, balesin email, seperti itu. Beberapa kesalahan kita lihat juga unrealistic target funding. Jadi misalnya terlalu rendah dan terlalu tinggi itu juga jadi masalah buat project starter. Balik lagi tadi, jadi make a good presentation about your product. Saat misalnya kalian udah punya basic community gitu, kalian punya demo, kalian punya Facebook fans lah gitu, itu udah itu sudah sangat bagus gitu. Kalian jadi sebenarnya kalau crowdfund pertama dulu yang saya suruh nyumbang, saya paksa teman-teman saya gitu, woi ini dong, beli dong ini ya, dari 50 teman-teman saya, teman dekat gitu, teman kuliah gitu, adalah satu gitu, ya Demon $15 gitu, oke gitu, makasih ya. Dari situ awalnya gitu. Jadi dari keluarga dulu, dari tolong dong ini, habis gitu dia akan jalan sendiri gitu.
Ini kalau ini kasus dari kita ya, kalau PayPal itu penting. PayPal tuh gampang kan ya, jadi nggak perlu autentifikasi credit card number segala macam. Tapi kalau kasus kita kemarin memang karena kita juga masih belajar, jadi waktu itu sempat PayPal saya hangus. Jadi dipikirnya money laundering gitu. Jadi ya hati-hati aja saat be careful when kalau kita mau mengauthorize PayPal. Tapi so far sih kalau kalian nanti bisa support PayPal itu sangat bagus. Ini post crowdfunding. Jadi sekarang nih sebenarnya. Jadi sebenarnya ini adalah pengalaman kami yang sangat berharga ya. Jadi lo tahu bahwa produk lo disupport oleh total stranger gitu kan. Ada gitu orang Belanda gitu, dia wah istri gua orang Indonesia, nenek gua orang Indonesia, dia dulu sering cerita tentang kuntilanak bla 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 gitu kan. Dia senang gitu hal seperti itu, lucu gitu hal-hal seperti itu. Jadi sangat menyenangkan saat produk kita memang disupport oleh orang-orang yang benar-benar kita nggak tahu loh. Saya nggak tahu gitu, saya nggak kenal baik sama orang-orang itu gitu. Saya pun ngobrol aja enggak gitu. Kita cuma komunikasi via visual, via produk gitu. Kita lalu kayaknya produk lo bagus, gue mau support lo gitu. Itu sangat berarti buat kita. Jadi ya it's actually start of our journey gitu. Jadi sebenarnya masih panjang perjalanan saat kita pagi-pagi gue bangun gitu kan, mohon funded, oke, gue pelukan sama teman-teman, oke, sip, makasih, masih panjang urusannya. Tiap hari kita ya 7 hari kurang tidur, ya itu masih panjang lah urusannya. Jadi iya, memang kita indie developers gitu kan. Kita nggak nerima angel investor ataupun venture capital. Tapi actually orang yang beli produk yang pre-order lo itu ada investor lo gitu. Jadi meskipun dia $15, meskipun dia cuma $5 gitu, ya mereka actually adalah investor lo. Ini yang saya ingatkan juga gitu, karena kita mengalami juga gitu. Jadi selama perjalanan develop ini kita baru tahu kebanyakan memang permasalahan itu saat misalnya kita basically kita kan memang artis, saat kita diberikan uang banyak, bukan uang banyak ya, maksudnya ada uang, itu ada istilahnya Titanic mentality gitu. Jadi Titanic mentality itu sesuatu seperti ini. Jadi wah, gue udah dapat funding nih, oke lah, bukan hanya crowdfund, bukan dari hasil crowdfund misalnya, kalian udah dapat investment gitu. Kalian mikirnya pasti, wah gue akan nambah konten, gue bisa dilakukan itu, gue akan nambah konten ini, produksi gue akan gue lipat gandakan segala macam. Itu biasa terjadi. Cuman ada kalanya kalian harus berhenti di situ, karena basically karena orang-orang kreatif gitu. Kita kadang saat ini masih tidak memikirkan bahwa produk kita nanti laku atau enggak sih. Kita cuman pengen buat produk kita sebagus mungkin, sebagus mungkin ya, sebagus mungkin gitu. Kita nggak tahu nanti produk kita itu laku atau enggak. Tapi ingat, itu pun juga jadi kalau kita sebut itu tadi Titanic mentality. Jadi kita berpikir bahwa kita semua bisa mengerjakannya. Oke, gue dapat ini, gue tambahin konten ini, gue tambahin. Tapi saat dalam realisasinya, dalam development, tiba-tiba ada masalah di sini, ada masalah di sini, ada masalah di sini, ada masalah optimasi segala macam. Jadi kita harus mempersiapkan itu gitu. Jadi jangan terlalu langsung berpikir bahwa wah oke, gue udah dapat funding sekian, gue akan bikin game sekelas Last of Us kayak apa gitu.
ya please deh gitu ya. Kita pun butuh proses gitu. Jadi meskipun bisa ya, mungkin bisa gitu. Kita pun yakin, kita optimis gitu, kita bisa gitu. Cuman tetap kita harus realistis di situ. Beberapa orang bertanya apakah 25.000 US dollar is actual budget for building Dreadout. Ya sayangnya enggak gitu, itu jauh dari itu sebenarnya. Jadi we already invested our own money, our own everything for the sake for the development. Jadi waktu kita minta ke Dreadout di Indiegogo pun kita bilang bahwa lend a hand to finish our build gitu kan. Jadi orang berpikir seperti itu. Kemudian orang berpikir bahwa gede ya, lu dapat duit dalam sehari 300 juta gitu kan. Gede relatif sih, gede atau enggaknya gitu. Ya coba kalian bayangkan. Jadi dalam sebulan operational cost, gaji, salary untuk saat ini kita yang terlibat di Dreadout kurang lebih 15 orang. Ya katakanlah rata-rata gaji berapa sih, kalian udah pada tahu lah gitu. Gaji kita pun bukan gaji produsernya Square Enix gitu atau apa gitu kan, tahu lah gitu kan. Kalikan itu gitu kan, dan kalikan tiap bulan. Kalikan itu sebulan berapa puluh juta sih, katakanlah 50 juta gitu misalnya. Coba kalikan 5 bulan, udah 250 juta kan, habis tuh duit, gitu kan. Start a lot of money. Makanya itu jadi kadang people asking about our gimana nih molor. Lu pikir kita juga nggak pengen beres-beres, duit kita juga udah habis loh gitu. Maksudnya dengan semakin banyak kita extend our production, otomatis budget akan semakin membengkak. Jadi kurang lebih seperti itulah. Jadi saya pikir itu sih question and answer ini yang di request. Ada beberapa pertanyaan. Jadi bagaimana cara uang tersebut dikirim? Ya sebenarnya basically sama aja sih. Tiba-tiba kalian di SMS sama di SMS, di email sama Indiegogo, oke, money lo bentar lagi akan ditransfer, lo dipotong fee kita sekian persen, fee PayPal lo sekian persen, ya udah ditransfer. Waktu itu saya pakai bank Mandiri kalau nggak salah, Mandiri, telepon, udah transfer. Bagaimana cara terbaik untuk mengelola uang yang datang dengan jumlah banyak itu dalam satu waktu? First thing first, make it separate account. Jadi satu uang itu datang ya udah pisahin itu uang. Uang yang dari Indiegogo ya uang dari Indiegogo, bukan uang untuk beli susu anak gue gitu misalnya. Jadi udah dipisah gitu. Yang kedua ya lo hire gitu accountant gitu atau administrator. Jadi what encourage you to take your idea to crowdfunding? Jadi ya itu tadi sih sebenarnya itu last minute decisions dari kita gitu. Saya bilang sama teman-teman, men, kita bisa nyelesain game ini, cuman akan butuh banyak waktu. Dan jadi basically sebenarnya kalau digital happiness itu dulu kan timnya kita split jadi dua ya. Yang satu tahap itu mereka itu istilahnya macul. Kalau kita jadi macul itu ya nyari cash flow, nyari duit, nyari uang untuk development cost. Jadi saat di Indiegogo itu kita funded, kita lebur lagi itu tim kita. Jadi oke lah sekarang jangan terima proyek dulu ya gitu, jangan ngerjain project dulu. Bukan jangan ngerjain project dulu ya, oke, kita itu memang mimpi kita kerjain game ini. Project yang lain kita kasih ke orang lain, project yang sebelumnya.
Jadi ya sekarang sih seperti itu sih. Jadi saat ini dari kita berempat, saat ini kita expand udah kurang lebih 15 sampai 17 orang di kantor kita untuk mendevelop Dreadnought. Mas bisa minum dulu. Iya. Tes. Wah, ini kayaknya lebih kencang. Tes. Ada pertanyaan? Untuk sesi pertanyaan, oke. Selamat malam Pak. Kebetulan saya ada pertanyaan ya. Kenapa sih waktu membuat crowdfundingnya itu kan tadi nggak boleh terlalu over dan terlalu under kan? Kenapa waktu itu milih angka 25.000 USD begitu? Oke, pertanyaan saya itu dulu. Nanti dapat poster data habis ini. Thank you. Langsung dijawab atau ditampung dulu? Langsung. Jadi 25.000 waktu itu sebenarnya kita planningnya itu 4 bulan development untuk mempercepat. Terus kita pikirin juga masalah physical rewards gitu kan. Terus waktu itu kita juga awalnya kita mikirnya 15.000 deh kalau nggak salah. Tapi dengan berpikir bahwa mending kita start small deh. Kita start small tapi bisa expand gitu, dari 15.000 kadang seperti itu. Kadang memang soalnya ada beberapa kasus, misalnya kita startnya ada banyak yang lucu gitu. Oke, game ini target funding $1, ya pasti ke fund lah $1. Tapi dengan $1 orang terus ke fund kan, akhirnya ya real money-nya dapatnya misalnya 15.000 segala macam. Tapi waktu itu kita putuskan 25.000 itu dengan salah satunya itu tadi development cost. Kita nanya sama teman-teman, ini masuk akal nggak? Waktu itu 15.000 nggak masuk akal, nggak akan mungkin biaya cost untuk kirim segala macam bla bla bla. 25.000 mepet tapi bisa, ya udah kita yang paling rendah aja, seperti itu sih. Oh iya. Saya juga disuruh sharing sama Tech in Asia, sama Games in Asia, postmortem Dreadnought demo. Jadi ini kalau kalian tahu, biar sedikit tentang sejarah lagi. Jalan lah. Jadi kalau ini postmortem dari saya, like everyone, we're very passionate about video games gitu kan. Saya dulu besar dari era Nintendo 8-bit. Saya punyanya Sega 8-bit waktu itu. Itu game-game favorit saya. Ada Shinobi, ada Castlevania, ada Demon's Souls. Saya kuliah, saya jatuh cinta sama game lagi. Tapi waktu itu saya nggak tahu, industrinya nggak ada, ekosistemnya nggak ada. Saya belajarlah 3D. Jadi waktu itu saya jadi artis. Itu karakter Pocil, itu karakter pertama yang saya buat. Dari dulu emang saya pribadi sukanya emang rada horor gitu. Itu juga pernah project cancel juga sih. Itu pakai mobile dengan Sun Microsystem waktu itu nggak jadi. Itu artwork saya pribadi yang buat. Jadi waktu kuliah saya belajarnya 3D, survive. Jadi basically sebenarnya saat saya beres kuliah, saya pengen buat game, tapi saya nggak tahu kemana. Ya akhirnya saya jadi 3D artist, jadi animator. Saya
Tapi akhirnya ada satu project bikin game simulasi sebenarnya. Itu yang kita buat dengan tim Dreadout saat ini. Itu kita sebut waktu itu proyek untuk TNI, Pusat Pendidikan Perbekalan Angkatan Darat. Waktu itu kita sebut simulasi mobil aktif real time. Itu pada tahun 2004. Ada sampel videonya sih kalau bisa dilihat. Ini kita engine bikin sendiri tahun 2004. Settingnya nggak sibuk. Kita bikin sekalian sama boothnya waktu itu, kita embed dengan steering wheel segala macam. Tahun 2004 kita bikin engine sendiri, itu ada lead programmingnya yang pakai kacamata itu. Salah satunya cukup tolol sih, cuman ya it works lah gitu. Dan ya itu tadi kita sangat passionate di sini karena memang pada waktu itu wah bikin game, bikin game. Duitnya nggak seberapa, tapi bikin game loh gitu. Itu passionate, itu passion kita kan. Kita jalanin meskipun dibayar sih dibayar, ditipu sih iya gitu, tapi ya udahlah. Akhirnya setelah project itu selesai, sebenarnya we end up broke and everybody went elsewhere. Jadi ya udah project itu selesai, tapi ini engine buat apa ya? Nggak tahu buat apa. Ya akhirnya udahlah. Saya balik ngerjain animasi, si programming yang lain ngerjain sistem apalah gitu untuk pemerintah daerah itu. Saya ini kerjaan animasi saya. Akhirnya saya ketemu dengan sutradara game Dreadout, nggak datang sih, lagi pusing. Unity dan During Escape. Jadi dia That Little Bastard. Jadi waktu itu kita keluar dari zona nyaman itu setelah kita kenal sama yang namanya Fadi sebenarnya. Jadi Fadi dia kenalin, Om ada Unity nih Om. Apaan tuh Unity? Engine. Wah harganya berapa? Wah 15.000. Yang bener loh 15.000, masuk akal 15.000. Dan for your information juga, sekarang game UDK, dan kalau kalian baca berita yang terakhir kan UDK, Unreal Engine sama Crytek Engine pun sekarang sangat affordable. Mereka monthly subscription-nya cuma $15 dan $20. Sangat affordable lah. Waktu itu nggak ada game engine. Setelah kita tahu Unity, dia ngeliatin During Escape. Oke. Itu ibaratnya mengingatkan kita pada mimpi kita yang lama yang udah terkubur gitu. Kita udah nyaman ngerjain animasi, oke lah, ngerjain animasi ya gitu-gitu aja lah. Duit oke, cukup gitu. Cuman dengan adanya itu, wah ini nih belum kesampaian nih kita bikin game. Akhirnya we start small, ya saya pribadi masih tetap ngumpulin dana untuk produksi, terus ngajakin teman-teman, bantuin gue dong untuk ini bla 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 bla. Akhirnya muncullah Dreadout. Dreadout is born, the rise of mobile gaming. Jadi kita dulu sempat juga versi mobile ada kita buat. Jadi tapi lama-lama akhirnya kita buang versi itu karena basically yaitu tadi karena kita termasuk developer yang agak tua kali ya, karena jadi kita agak nggak nyaman sebenarnya untuk ngedevelop di mobile karena basically kita memang kita besar oleh konsol game. Jadi waktu itu dan kita berpikir bahwa gila ya, gimana gua harus bersaing dengan setiap hari di App Store ada 100 aplikasi games doang kali 365 hari 36.500 game. Gimana gue bisa stand out dari sekian ribu banyak games? Akhirnya we need to get back on track to try to build our own IP, tapi kita terdistraksi juga ceritanya. Jadi waktu itu kita
kerjaan seminggu sebenarnya, nggak nyampe seminggu lah. Kita fansnya The Raid, kita lihat trailernya The Raid waktu itu, terus kita lagi bosen ngerjain The Raid Out, saya sama sutradaranya bikin ini yuk, bikin lah. Akhirnya kita bikin yang namanya Hallway Raid. Nah ini yang ada videonya sih sebenarnya udah ada, kita versi mobile-nya sudah ada. Cuman waktu itu kita sebenarnya game ini gratis, dan yang lucunya kalau kasus ini sebenarnya kita disuruh shutdown sama Sony Picture Classic karena dia pemilik IP dari The Raid, dan itu cukup mengecewakan buat kami karena maksudnya ya kita pun nggak ngambil spesial uang pun loh dari kalian, dan saya membantu promo kalian, ini di download bisa gratis gitu kan. Dan mereka memutuskan gua nggak suka malu, ini pokoknya harus lo ditch gitu. Ya akhirnya sudahlah, akhirnya kita nggak usah mikirin IP orang lain, ya udahlah, kita akhirnya balik lagi ke Dread Out. Building Dread Out, jadi limiting our creative force is the hardest thing. Jadi sebenarnya ya Pak, tadi ini ada kaitannya sama Titanic mentality gitu. Jangan sampai kalian mengalami itu, karena kita kadang memang tidak akan pernah bisa puas. Jadi kalau bisa kita lihat dari Linda aja itu ada berapa kali improvement sampai sekarang. Sekarang sih udah enggak, udah final build. Mungkin bisa kita lihat developer diary. Jadi ini dari early concept sampai pre-build sampai demo. Jadi kita dulu mikir apakah ini third person RPG horror atau kita eksperimen semuanya gitu, masih ini gitu. Dan kayaknya nggak cocok banget gitu kan. Pakai FPS juga. Ini kita dulu juga sempat untuk ini beberapa prototipe kita. Konsepnya Lindanya jadi diculik gitu sama siapa. Kita slide gitu-gitulah. Sampai akhirnya atau misalnya saking itu kalau nggak salah setelah kita main fan quiz, ada yang main fan quiz kan, kayaknya lucu diginiin ya, cobain ya lucu. Ini beberapa build yang mendekati final ya, ini yang untuk mobile. Ini pre-build pre-build. Ini yang demo terakhir. Selanjutnya ya akhirnya kita
Jadi selama setahun kita kan nggak tahu nih ekosistem game Indonesia itu kayak gimana sih. Kita ikutan convention, kita cobain deh ikutan kompetisi, kita finalis, selalu jadi finalis, nggak pernah menang tapi seru, nggak perlu menang. Jadi ternyata di situ ya itu tadi, kalian mulai memperkenalkan produk kalian di situ karena banyak orang ya, banyak yang datang. Ya paling terakhir kita ikut itu pun juga dipaksa sebenarnya. Kita dapat best tech startup company oleh Buku Awards. Itu sebenarnya waktu itu kita dipaksa. Mbak, kita lagi fokus bla bla bla, udahlah ikut. Ya akhirnya setelah ikut, ya alhamdulillah kita menang di Buku Awards 2013. Steam kita sekarang udah di greenlit sama Steam, jadi memang platform nanti kita rilis awalnya pasti akan di Steam. Ini data by number ini, tapi kayaknya belum diupdate ya, udah agak lama. Jadi ceritanya kalau bisa kita lihat di sini, jadi development pre-build event, kita ikut competition, kita mensosialisasikan IP kita Dread Out itu, kemudian download, sekalian kita buat demo, sekalian kita kampanye Steam Greenlight sama crowdfund. Jadi waktu itu kita memang di akhir demo kita itu kita berikan link, ada pilihan if you want to support us, lo bisa klik di Steam. Lo nggak punya uang, oke, nggak masalah, tapi vote kita dong di Steam Grid di Steam. Atau lo mau support kita, pre-order game kita, lo di Indiegogo. Jadi akhirnya kita it went viral, get funded, kita dapat awards. Ya udah, full version 2013 kita canangkan waktu itu 2013. Ternyata paperwork kita Amerika Indonesia itu salah satu yang tidak kita antisipasi. Jadi kita ngelihat oke, paling kayak gini. Ternyata yaitu tadi kita ngurusin yang namanya ITIN bla bla bla, it takes a lot of our time gitu kan. Jadi ya perjalanan kita masih panjang. Jadi kita juga terakhir kita rilis teaser kita terakhir di Desember. Ya hopefully nanti tidak akan lama lagi kita bisa. A group of high school students. A field trip gone wrong. Technically, we shouldn't be too far from home. Where is this exactly? What they discover, a town left deserted. What they will experience, something beyond evil. I die. I am totally going to haunt you. Ugh. What they should have done, stayed at home. Oh, this place is so awesome. Will they survive? I'm okay. I'm okay. Lynn, Sal, I'm fine. Only you can decide. Experience the horror. Survive the dread. Dread Out. Coming soon. Oke, Saya pikir presentasinya sudah selesai. Terima kasih. Oke, sekarang Q&A. Ada yang mau nanya nggak ya? Boleh tunjuk tangan? Sebentar nih, banyak sekali.
Yang di sini dulu sebentar. Ini siapa yang mau nanya duluan? Tadi ada beberapa yang tunjuk tangan. Oke, kan? Nama saya Saroni Mustafa. Saya mau nanya, kan nanti rencananya mau rilis di Steam juga kan? Apakah nanti dari pihak Steamnya apa sih namanya, mau membantu soal security di gamenya gitu? Terima kasih. Security maksudnya nggak dibajak gitu? Mereka enggak juga sih. Mereka cuman menyediakan lapaknya, ibaratnya seperti itu. Oke, lu boleh jualan di lapak gue dengan 75 juta active user gue gitu. Tapi mereka tidak memikirkan memproteksi, membantu untuk. Sebenarnya ada di Steamworks itu ada, misalnya kita bisa merestriksi game kita sendiri. Gua nggak mau game gua dirilis di Indonesia, IP Indonesia di blok semua, bisa, beneran. Itu benar. Jadi bisa kita bisa ada region yang mau kita batasin nggak ada di Indonesia pun kita bisa sebenarnya gitu. Mungkin itu salah satu sistem dari mereka yang melindungi untuk piracy. Tapi ya itu tadi sih, kalau kata teman-teman ya ibarat zakat aja gitu kalau di pirate. Pertanyaan kedua ya. Selamat malam. Tadi saya tertarik untuk yang dikatakan bahwa kan kalau ketika kita melakukan crowdfunding itu berarti supporter atau backer kita itu kan bisa berasal dari mana aja gitu ya. Nah sementara ada mungkin beberapa reward kita itu yang bentuknya fisikal gitu, nggak cuma digital. Nah itu gimana dari kita yang memproduksi mungkin di sini terus ngirim ke yang bisa di Belanda, bisa di Jerman, atau ya masalah shippingnya gitu. Makasih. Sebenarnya biasanya setiap pada umumnya sih kalau di project-project yang pakai crowdfund gitu, mereka if you're outside US misalnya, please add tambah $15. Biasanya ada seperti itu. Tapi waktu itu kita memang sudah mencoba mempersiapkan itu, jadi kita tidak mengecas lagi ke si backers ke situ. Jadi kita memang biasanya untuk kirim ya rata-rata segitu sih, 15 sampai $50 gitu. Paling mahal ke Amerika emang itu sekitar gituan lah, 15 sampai saya kurang tahu juga, sekitar $15. Tinggal silakan. Assalamualaikum, nama saya Reza. Ini saya punya pertanyaan tadi masalah pembuatan Kickstarter. Gini, saya pernah melihat ada developer Indonesia masuk di Kickstarter. Nah, saya mau tanya, kan di situ dikatakan bahwa Amerika sama Kanada aja. Gimana sih Indonesia bisa masuk di Kickstarter juga itu aja? Ya itu tadi yang seperti saya bilang bahwa at least lo punya orang kepercayaan di Amerika misalnya, lo punya account orang Amerika. Sebenarnya lo harus set up name company AIN itu di Amerika. Jadi misalnya kamu punya saudara di Amerika, saudara dekat gitu, atau misalnya pacar di Amerika gitu, lo mau dong saya lo ituin atas nama lo gitu. Tapi ya itu tadi harus related, maksudnya harus dekat, lo bener-bener trust kan sama dia, karena memang semuanya nanti atas nama si orang Amerika itu gitu, orang yang di Amerika, yang domisili di Amerika gitu. Paling seperti itu sih. Tes. Oke. Kita sebenarnya ada dari Ekuator game di sini, yang mana mereka kan Kickstarter, tapi itu nanti mereka akan sharing, jadi nanti dulu. Oke, ada pertanyaan lain keempat? Siapa yang mau bertanya? Gak ada dari belakang-belakang? Oke, sebentar ya. Selamat malam, nama saya Andre. Saya mau nanya, gimana sih cara mencari tahu kalau game yang kita bakal buat itu bakalan laris di pasaran, dan bagaimana tuh menentukan harga untuk sebuah game yang kita buat gitu. Kadang-kadang kan kita bikin game seperti game A gitu, tapi harganya nggak sesuai dengan yang kita pengen gitu Pak. Nah gimana tipsnya Pak? Terima kasih. Gimana tahu laris atau enggaknya ya?
Ya kita juga nggak tahu sebenarnya, tapi maksudnya kalau saya pribadi sebenarnya saya punya feeling sih, maksudnya game ini bagus pasti laku, game ini apaan sih gitu ya, tapi ya itu semuanya ya kita sendiri juga nggak tahu gitu. Tapi yang paling penting saat kalian punya produk atau apa, kalau kalian sendiri yang buat itu sangat tidak objektif. Kalian harus, justru intinya waktu itu kenapa kita rilis demo kita sebenarnya kita itu nggak pede, ini game kita gimana sih sebenarnya, kita butuh respon loh dari mereka, akhirnya kita rilis demo gitu. Intinya seperti itu sih. Jadi kita sendiri kita tidak akan bisa menilai bahwa game ini bagus atau tidak, orang lain yang menilai. Jadi memang intinya seperti itu sih. Di pertanyaan kelima, pertanyaan kelima, ada lagi yang mau bertanya? Oke, sebentar. Selamat malam, nama saya Hafiz. Mau nanya, misalkan proyek kita dapat funded di Kickstarter atau di Indiegogo gitu. Setelah funded, apakah ada legal binding yang mengharuskan kita untuk menyelesaikan proyeknya atau gimana? Kalau Indiegogo sama Kickstarter, saya nggak tahu Kickstarter, Indiegogo sih nggak. Indiegogo nggak. Bahkan kalau nggak salah Kickstarter pun nggak sebenarnya. Itu moral obligation aja sebenarnya. Dan ya itu sih kalau boleh saya. Ini di Kickstarter ada ini nggak legal binding yang harus selesai apa nggak nih? Ini dari Equator Games nih. Ya jawabannya sih sama, itu tergantung moral masing-masing. Jadi sebetulnya nggak dikit yang, aduh duit kami habis, yaudah ya, gamenya nggak jadi. Itu mungkin sekitar 70% dari project yang ada di Kickstarter video game itu kebanyakan kayak gitu. Oh sorry, kami ternyata masih belum kuat untuk bikin kayak gini, kabur. Itu banyak. Kayak misalnya yang kejadian terakhir tuh Super Rescue Squad, itu gamenya di halt 2 tahun, sekarang digagalin, tapi duitnya habis, kayak gitu. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, ini tadi temennya ada di meja ini mau nanya juga nih. Dapat souvenir loh, nanya aja nggak apa-apa. Assalamualaikum, selamat siang, selamat malam. Mau nanya, soal saya dengar kalau crowdfunding itu banyak sekali unexpected fund, apa sih, dana-dana yang tidak terduga. Jadi kayak misalkan buat pengiriman, terus banyak dana-dana lain. Nah itu kira-kira dari, kan kemarin funded 100 berapa persen sih? Saya lupa fundednya. 111 ya, saya juga lupa sih 100 ya. Itu dari segitu yang full buat masuk development sekitar berapa persen ya? Maksudnya setelah dipotong segala macam dana lain-lain, itu yang benar-benar dipakai buat development itu berapa persen? Ya, terima kasih. Ya, setelah dipotong pajak fee dari Indiegogo-nya sih semuanya masuk development. Dari sampai kita misalnya kita cari kantor baru, ya itu dari Indiegogo, semuanya dari development. Itu bukan maksudnya? Sebentar. Maksudnya yang kayak delivery merchandise gitu ya? Itu sebenarnya kita alokasikan waktu itu cuma sekitar 30 juta dari 290 juta, itu berapa persen saya nggak tahu. Coba yang pintar matematika siapa? 290 juta, 30 jutanya kita alokasikan untuk biaya ekspedisi segala macam. Ya itu berapa persennya itu? Ya. Pertanyaan lain, siapa? Ada lagi kah yang mau bertanya? Gak ada nih, seriusan? Beneran? Gak ada lagi? Oke, udah pada ngerti semuanya. Mantap Mas Rahman Imran. Mantap. Oke, boleh tepuk tangannya buat Mas Rahman Imran. Terima kasih. Oke ya, selamat malam. Saya Ray dari Equator Games. Jadi ya kemarin sebetulnya harusnya ngomong di sini bukan saya, tapi ya satunya orangnya lagi sibuk, jadi saya di sini. Mungkin mulai dulu dari perkenalan Equator Games ya. Jadi Equator Games itu dibentuknya tahun lalu. Itu sebetulnya ada beberapa orang ngumpul
ada yang aduh kayaknya gue udah nggak bisa di game dev nih, ya udah ini kayak taruhan terakhir lah atau gimana gitu. Ya udah, kita mau bikin apa? Semua orang suka RPG kan, kayaknya semua orang gamer Indonesia mama pasti awalnya main RPG dulu atau Mario, tapi biasa RPG. Ya oke, yang diminta-minta RPG, ya udah kita bikin RPG. Tapi kan kita nggak ada dana nih, jadi sebenarnya kita lebih nekat dari Mas Imron tadi. Kalau Mas Imron kan udah ada sesuatu, terus habis itu aduh kurang dana. Kalau misalnya kami cuma ada konsep, itu benar-benar kayak bondo nekat lah. Itu jadi kita sebenarnya cuma punya konsep. Aduh, kita punya ada scriptwriter, ceritanya gini. Oh bagus ya. Kita bikin 3 part, yang tiap partnya 10 tahun. Terus oke, ya udah. Kita udah ada orangnya, udah ada yang buat artnya, programmer saya sendiri. Nah, terus habis itu kita kan milih nih mau Kickstarter atau Indiegogo. Ngelihat waktu itu Dreadout, Dreadout berhasil gitu. Ya udah kita coba, tapi ada satu teman saya nggak suka PayPal, soalnya kejadiannya kayak tadi PayPal suka angus. Jadi ya akhirnya ya udah kita coba Kickstarter aja. Tapi kan Kickstarter di luar negeri, gimana caranya? Ya mungkin diralat dikit bahwa Kickstarter itu nggak membutuhkan perusahaan, tapi yang pasti dia akan verifikasi bahwa orangnya ada di antara yaitu Amerika, UK, Kanada, Australia segala. Ya oke, nanti diminta bank account atau social number atau istilahnya rekening air gitu. Oke, mereka harus pasti bahwa kamu tuh orangnya ada. Ya akhirnya waktu itu kita jadinya ada orang yang menyediakan jasa. Jadi maksudnya dia bikinin banknya gitu segala, nanti kita bisa launch pakai nama dia minta sekian. Oh ya udah, oke, jalan. Nah, Kickstarter ini jalan dengan sebetulnya kita cuma bikin, bisa dibilang bukan prototype juga. Kalau prototype mungkin bisa dimainin, ini cuma ya oke asal nampang lah di layar gitu. Artnya juga ya oke, kira-kira artnya kayak gini. Terus hasilnya itu satu, ada yang feedbacknya, yaitu kan yang masuk video itu teman saya TikTok. Satu, ada yang feedbacknya, ini orang siapa sih? Kok saya nggak gitu suka sama wajahnya, mainan wajah gitu. Terus kedua, bahasa Inggrisnya nggak jelas sih. Maksudnya buat kita mungkin bahasa Inggrisnya jelas, tapi kan untuk pendengaran orang beda-beda tergantung mungkin logat atau apanya. Tinggal ini bahasa Inggrisnya nggak jelas sih. Habis itu begitu orang lihat artnya, apa nih RPG Maker minta 40.000, gila ya lu katanya. Ya, oke gitulah. Feedbacknya jelek-jelek gitu segala. Akhirnya oh ya udah, yang faktor paling parah adalah RPG Maker sebetulnya. Kalau yang lain bisa ya wajah mah udah speknya lah ya, nggak bisa diapa-apain. Ya oke, akhirnya kita ubah artnya gitu segala. Di tengah jalan baru mulai naik gitu. Jadi orang-orang baru mulai tertarik begitu kita ganti artnya gitu segala supaya lebih bagus. Akhirnya mulai naik. Cuma ya yang pertama itu berakhir dengan kegagalan, yaitu ya kita nggak nyampe 40.000. 40.000 itu sebetulnya angka yang agak gila, bahkan lebih tinggi dari Dreadout gitu. Maksudnya game kita lebih kecil sebetulnya dari Dreadout, levelnya mungkin secara biaya orangnya juga cuma 7, kalau Dreadout mungkin 15. Jadi ya sebetulnya untuk apa duit sebanyak itu sih? Soalnya waktu itu kita mau masukin reward tier yang fisikalnya keren. Kita kan gamenya RPG nih, epic gitu. Ya udah kita kasih cake, kita kasih medal, kita kasih macam-macam. Akhirnya untuk perhitungan biaya fisiknya gitu segala, itu ngebuat targetnya sendiri bengkak. Akhirnya nyampe angka 40.000. Padahal sebetulnya yang dibutuhkan untuk bikin gamenya nggak segitu. Ya itu maksudnya jadi angka yang gede untuk nutupin hanya fisikalnya doang. Yaitu yang oke kita pelajarin. Terus akhirnya wah udah gagal nih, gimana nih, kita nggak ada duit. Tapi habis itu kita lihat, jadi dari 40.000 itu kita bisa dapat 24.000. Sebenarnya kami juga bingung, art kayak gini kita nggak ngasih lihat apa-apa kok bisa dapat 24.000. Nah, ternyata itu gara-gara kita itu rajin ngupdate. Jadi kayak misalnya yang update tengah jalan gitu segala, komen-komen dibalasin ya tadi yang seperti kata Mas Imron. Kalau misalnya ada yang nge-back,
balas gitu langsung, oh ya terima kasih ya gitu segala. Soalnya orang di Kickstarter atau di crowdfunding manapun itu biasa mereka mulai dengan nggak percaya, apalagi kita nggak ada orang figur yang orang kenal. Kalau misalnya teman saya Denny, programmer satu lagi itu ngomong yang paling sukses di Kickstarter itu gini, hai ingat saya, ini gue ada project, nggak tahu apa sih, bantuin ya. Itu yang paling sukses. Kenapa? Karena punya nama yang gede. Kita kalau misalnya berhasil ngambil Nobuo Uematsu sebagai musik atau apa, atau Amatsu, atau ya kayak misalnya tadi tiba-tiba kita gue punya kontak nih tim server gitu, proyek kamu sukses, bahkan mungkin bisa ratusan persen dari target. Cuma kan kita nggak bisa gitu, kita nobody gitu, karena ya belum terkenal juga. Mungkin beda kalau misalnya kayak Kokris yang Toge gitu, itu kan Infectonator semua orang udah kenal, ya kan? Ya misalnya kayak gitu, kalau misalnya udah ada pernah hasil duluan yang udah terkenal gitu, ya itu bisa langsung ngeboost di awal. Kan kita bisa mungkin promote lewat gamenya itu, langsung ngeboost, langsung angka di awal itu penting banget. Karena angka kalau misalnya orang masuk gitu, hari pertama, hari kedua gitu masuk, nggak nyampe 10%, pergi. Ya, bahkan nggak dilihat gitu game atau gimana, itu penting. Oke, balik ke ya oke, tadi kita gagal tapi sebetulnya angkanya lumayan banyak dan ternyata feedback dari backer gitu segala itu positif semua. Ya, banyak yang pengen gamenya sendiri lanjut gitu. Nah, terus habis itu ya udah kita coba perbaikin segala macam yang dulu RPG Maker yang salahnya itu ya buang. Oke, kita coba desain ya gamenya yang lebih menyeluruh, kita bikin prototipe sampai jadi, sampai bisa dimainin. Terus gue di USB saya ada bendanya, cuma ya kalau misalnya nanti mau nyoba prototipenya bisa langsung minta ke saya atau di website ada downloadnya kok. Itu paling cuma prototype 5-10 menit, tapi setidaknya bisa main feel RPG-nya kerasa, udah ada battle, udah ada macam-macam. Nah, akhirnya kemarin itu kami udah pede nih, oh kita udah siap segala, backer juga udah pada dikasih tahu. Nah, yang lucu, backer ini itu sangat penting. Kalau misalnya backer itu udah percaya sama kita, bahkan mereka yang nyebarin. Maksudnya saya sendiri sebagai orang Indonesia, ya, itu kan kita nggak punya koneksi banyak ya ke reporter gitu segala. Nah, ternyata yang ngubungin mereka jadi si backer ini. Tiba-tiba ada review Celestial Tales of North, bahasa Rusia, bahasa Prancis, bahasa Jerman. Wah ini, oke kami cuma dapat linknya doang, terus ya kami nggak bisa baca sih, cuma ya terima kasih ya, gitu. Kayak gitu deh. Nah, jadi kalau misalnya ini sukses kenapa sih? Karena kami karena backer sebetulnya. Maksudnya kalau misalnya gamenya sendiri, semua itu harus dipersiapkan sebelum crowdfundingnya mulai. Jadi crowdfunding itu harus sudah siap videonya, harus sudah siap prototipenya. Oke, kita sendiri harus sudah pede. Jangan nekat kayak saya sebelumnya yang tahun lalu itu, jangan. Ya oke, setelah itu siap. Nah sekarang yang menyebabkan ngebuzz gitu segala pas waktu crowdfundingnya jalan itu adalah backer gitu. Jadi ya maksudnya kita jangan waduh ini cuma $1 nggak usah lah, ya itu jangan gitu ya. Oke, mau berapapun dia kasih itu kita ucapkan terima kasih, terus habis itu oh iya bantu nyebarin atau gimana, atau kamu ada feedback nggak gitu. Yang kayak gitu penting. Karena ada juga yang awal-awal dia nge-pledge $1, terus habis itu oh terima kasih ya $1 gitu ya, nanti kami istilahnya kamu ya, terima kasih banyak lah. Terus ternyata habis itu dia nanya macam-macam soal gamenya, soalnya gitu. Tiba-tiba terus si ini has changed the pledge to 200. Ya maksudnya langsung 200 kalinya gitu. Jadi berhubung oh orangnya ada, kayaknya gue suka sih gamenya gitu, dia naikin langsung terus. Saat itu juga itu semua hanya bermula dari kita ngebales emailnya. Jadi oh terima kasih gitu. Jadi itu penting. Terus mau ngomongin apa lagi? Mungkin gini,
Itu tergantung pada kalian ingin sukses crowdfundingnya atau kalian ingin sukses bikin gamenya. Kalau misalnya pengen sukses bikin gamenya, ya maksudnya prototipe segala kayak gitu yang untuk meyakinkan orang harus udah jadi. Kalau misalnya pengen sukses kampanye aja, kalau yang mungkin cari duit atau gimana, secara moral sebetulnya saya melarang, cuma ya semua bisa melakukannya, adalah kita ngimpi aja. Jadi maksudnya angka keberhasilan di crowdfunding itu sebetulnya yang maksudnya project funded dan ternyata projectnya jadi untuk video game itu kecil, sebenarnya cuma 30%. Kalau misalnya saya sebagai istilahnya orang yang mau nipu atau gimana gitu, ya bisa aja kita nyebarin mimpi yang luar biasa gede yang sebetulnya nggak mungkin tercapai dengan angka segitu, yang sebetulnya nggak mungkin tercapai dengan orang-orang yang kita punya, tapi yang pasti kita dapat duit. Ya, itu banyak gitu yang kayak gitu banyak. Ya oh nanti gamenya bakal gini, oh ini nanti ada fitur ini, fitur itu, tapi nggak terlaksana. Itu banyak. Jadi itu sebetulnya dikembalikan ke moral masing-masing gitu. Maksudnya kita sebagai game developer semuanya ya punya pendirian masing-masing lah. Jadi kita mau standnya di mana itu diserahkan ke kalian. Kalau kami pendiriannya adalah ya kami pengen game sendiri sukses gitu. Karena sebetulnya si game ini kan sebetulnya seperti yang tadi diceritakan sebetulnya taruhan kami juga. Ya saya sebenarnya kalau misalnya benar-benar nggak sukses sih mungkin mau melanjutkan studi terus I don't know mungkin jadi sistem engineer atau something, kerja di bank, kita nggak tahu. Tapi berhubung sekarang kayaknya sukses, udah sukses sih, jadi ya lanjutin gamenya harus jadi. Terus pada saat kemarin ini juga sebetulnya ada tambahan info, sepertinya sistem itu lagi mau nutup green light-nya. Jadi dengan kata lain selama 1 bulan ini dia langsung nge-greenlit 125 game gitu. Jadi maksudnya dibanding sebelumnya nge-greenlit cuma 8, nge-greenlit cuma berapa gitu, dia tiba-tiba bulan kemarin, bulan ini nge-greenlit itu sekali greenlit 50, sekali greenlit 25 gitu. Itu banyak banget. Jadi berhubung dia mungkin kayaknya mau ganti sistem, jadi kayaknya greenlit lebih gampang. Terus saya kecipratan hoki, kebetulan kemarin mulai masuk green light, terus habis itu sebarin ke teman-teman semua pada vote yes. Semalam jam 1 tiba-tiba dapat email, your game has been greenlit gitu. Gila seneng banget gitu, terus langsung sebar di Facebook gitu, di mana-mana gitu. Terus tapi itu seneng sekaligus bingung sih, kok bisa sih gitu. Maksudnya semua orang itu ngira green light itu susah gitu, tapi ternyata ya nggak segitunya juga. Mungkin kalau misalnya game kalian bagus dan habis timingnya tepat, terus ya kebetulan sekarang yang Steam kayaknya lagi mau ganti sistem itu, mungkin bisa dicoba gitu. Kalau misalnya kalian pasti bahwa gamenya itu sesuai dengan isi, mungkin coba aja green light, mungkin lebih gampang. Oke gitu ya. Tadi masalah Steam Greenlight ya, kalau boleh saya nambahin, jadi waktu itu kita juga kesempatan dapat diundang di acara Steam Dev Days di Seattle. Waktu itu memang ini juga buat developer Indonesia gitu, jadi memang Steam itu memang rencananya dia memang mau mempenetrasi pasar Indonesia, jadi memang detonator di sini gitu. Waktu kita agak lucu juga gitu, detonator seminggu kalau nggak salah ya, 3 hari ya. Kita 6 bulan waktu itu untuk di greenlit. Waktu itu di greenlit Steam Greenlight itu setiap bulannya cuma 10 game, sekarang 75 segala macam gitu kan. Jadi kalau dari acara waktu itu Steam Dev Days di Washington di Seattle itu mereka memang rencananya memang akan mempenetrasi market Indonesia gitu dengan memasukkan kurs rupiah juga. Jadi mungkin bagus juga. Jadi buat teman-teman yang kalian punya produk bagus, punya game bagus, cobain ke Steam Greenlight Indonesia, dilihat sama Steam tahun ini, karena memang waktu itu dia ngasih ngelihat
user base itu 2%. 2% waktu itu Rusia adalah user Steam cuma 2%, sama dengan Indonesia tahun 2010, tapi Rusia 2%. Tapi waktu itu dalam jangka waktu 3 tahun dari 2% bisa jadi 47%. Jadi Steam dia pengennya seperti itu sih. Jadi mungkin itu sedikit tambahan aja. Gitu. Ya, terima kasih Mas Imron. Ya jadi gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada game bagus, cobain aja, nggak ada salahnya. Ya gitu. Oke, by the way boleh tepuk tangannya buat Mas Ray. Thank you so much. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan itu sudahlah, di sini kan networking, jadi ya langsung tanya aja. Sip, makasih. Oh, oke. Nanti kalau ada yang mau nanya, berarti setelah acara selesai, dan sekarang masih kita ada teman kita dari Unipin mau present sedikit tentang produk Unipin, boleh Ferdinand? Ya, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih sebelumnya untuk Game Indonesia yang udah kasih waktu. Perkenalkan, nama saya Ferdinand. Saya dari voucher game Unipin. Apa sih Unipin? Unipin itu voucher game sebenarnya. Nah, salah satu nyambungnya apa nih sama acara hari ini, crowdfund? Ya tentunya kami bukan orang yang kasih dana, enggak ya, bukan. Tadi kita udah lihat gimana caranya, kita udah dengar sendiri kisah suksesnya. Cari dananya gimana, terus masalahnya gimana, sampai tadi disebut masalah wajah gimana ngaturnya biar bagus gitu kan. Nah nanti pertanyaan berikutnya adalah, tadi misalkan Dreadout, ambil contoh, udah masuk di Steam. Secara yang kita tahu di Indonesia ini nggak banyak orang pakai kartu kredit, sedangkan di Steam kebanyakan harus pakai kartu kredit. Caranya gimana? Salah satunya lewat Unipin. Kami udah bekerja sama Steam, jadi saat ini teman-teman udah bisa beli Steam Code lewat Indomaret. Produk kami dijual di seluruh Indomaret ada di Indonesia, jadi bisa dibeli di sana. Steam kami sudah bergabung sama Steam juga. Steam sudah jadi partner kami, partner resmi. Jadi saya cuma mau encourage saja buat teman-teman yang bikin game di sini. Jadi tadi visi dan misinya udah dikasih lihat, kita punya game yang bagus gimana. Nah setelah itu saya juga mau kasih tahu, ada payment banyak di Indonesia yang siap bantu juga untuk jualnya. Jadi teman-teman, untuk teman-teman di sini, rekan-rekan yang bikin game, saya berharap banget bahwa di Indonesia ada game yang bisa ngalahin luar gitu. Karena di awal 2014 ini buat info juga, di awal 2014 ini banyak sekali perusahaan-perusahaan game yang menghubungi kami di Jakarta, dan mereka bilang gimana caranya saya bisa masuk ke Indonesia. Itu artinya apa teman-teman? Indonesia sudah dilirik sama luar. Artinya pasarnya ada, kesempatannya ada, tinggal kalian mau ambil atau enggak. Nah ini di sini udah banyak pakar-pakarnya, mereka siap bantu. Kami juga di sini sebagai payment, kami juga udah siap bantu. Kita sama-sama besar di dunia game ini. Itu aja dari kami. Terima kasih. Oke, thank you. Mungkin untuk yang tadi bertanya, kita ada poster Dreadout, ada pin, ada stiker. Mungkin Fahmi bisa bantu kasihin. Mungkin yang tadi tanya boleh kesini untuk ngambil souvenirnya. Oke, jadi nggak rugi lo nanya lo. Ada lagi yang mau nanya nggak nih? Kayak posternya masih banyak dibawain banyak. Ada lagi yang mau nanya sebelum kita menyelesaikan sesinya? Ini mau nanya nih, yang pakai jaket hitam? Nggak, seriusan. Ada lagi yang mau nanya? Nggak ada? Oke. Editorial seperti biasa, karena kita itu perusahaan media, para media, jadi kalau ada yang mau ngirim editorial, entah kalian mau diliput oleh Games in Asia yang global, www.gamesinasia.com, atau mau yang diliput oleh id.gamesinasia.com, kirimnya emailnya ke sini sama news@gamesinasia.com. Bisa dicatat. Nah, Games in Asia selanjutnya tidak Indonesia,
Bulan depan kita akan ke Vietnam, lalu bulan Mei kita akan ke Singapura, dan ini kemungkinan kita akan ke Malaysia. Jadi mungkin kalau ada yang berlibur di sana dan kebetulan tanggalnya pas, bisa datang. Nah, ini Startup Asia Singapura. Oke. Jadi teman-teman mungkin nggak tahu Startup Asia. Jadi Startup Asia itu kita ada konferensi 2 hari. Jadi di konferensi itu kita ada hackathon juga. Itu daftar gratis kalau kalian mau ikutan. Tapi untuk flight dan akomodasinya tidak gratis tentu saja. Nah, kalau yang mau ikut konferensinya, itu kita harga khusus loh. Kalau mau orang Indonesia harganya sama kayak Startup Asia Jakarta kemarin. Jadi $70. Kalau misalnya kalian belinya di websitenya langsung itu $300. Tapi kalau untuk khusus orang Indonesia $70. Dan mungkin kita bisa menunggu Mac itu salah satu media partner kita. Nanti kalau misalnya kalian ketemu dengan artikelnya, itu nanti dikasih link pendaftaran, ada kode diskon 20% jadi dari $70 itu didiskon lagi 20%. Jadi kalau kalian mau berminat tanggal 7-8 Mei ke Singapura, pembicaranya kita ada Dave Morin dari PET, itu dia udah fix pembicara. Terus yang terbaru kita ada Hugo Bara, CEO-nya Xiaomi, itu juga bakal datang ke acara kita. Jadi kalau kalian mau foto bareng, mau ketemu dengan orangnya, wah nggak rugi banget deh tuh $70, diskon 20%. Oke, diskon 20%, rugi banget deh. Oke, itu aja. Thank you so much udah datang. Terima kasih banyak. Meet up kita selanjutnya. Terima kasih. Jangan pulang dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Oke, puas-puasin dulu. Thank you. Dan tepuk tangan dulu lagi dong sekali lagi buat Mas Rahmat Imron. Terima kasih, dan teman-teman dari Digital Happiness lainnya. Terima kasih banyak buat Ray. Terima kasih. Oh, mau ngiklan katanya. Boleh silakan. Mau ngiklan apa nih? Jadi dari Equator Games itu sekarang kami lagi mencari pixel artist. Jadi kerjanya nggak perlu full time, commission base boleh. Kalau misalnya ada yang tertarik, coba play aja nanti. Jadi ngomong sama saya. Ya intinya sih berhubung gamenya udah funded dan istilahnya kami pengen gamenya sendiri bagus, jadi ya kami merekrut orang pixel artist. Kalau ada yang tertarik silakan daftar. Oke.